menerima masa aksi aspirasi Koalisi Nasional Reforma Agraria terkait persoalan sengketa lahan. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustapa menekankan komitmen DPR untuk membantu penyelesaian konflik lahan melalui Pansus Reforma Agraria. Saan menegaskan, melalui mekanisme Pansus, persoalan ini akan dibahas secara komprehensif oleh anggota-anggota dari lintas komisi di DPR serta kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kehutanan. Dalam rapat tersebut, Saan didampingi Ketua Komisi 4 DPR sekaligus Ketua Harian Pansus Reforma Agraria Siti Hediati Soeharto. Ia menyebut pihaknya akan memetakan persoalan ini satu persatu agar tumpang tindih kepemilikan tanah bisa diselesaikan dengan baik. Potongan tarif bagi pengemudi ojek online resmi turun menjadi 8%. Usai pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan dengan jajaran perusahaan transportasi online Goto dan Grab. Tarif potongan komisi baru ini akan berlaku efektif mulai 1 Juli mendatang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, penurunan tarif komisi yang telah dinanti-nantikan pengemudi ojol ini akhirnya disepakati penyedia layanan Goto dan Grab pasca pertemuan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasilnya tarif potongan yang sebelumnya sebesar 20%, turun menjadi 8%. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, keputusan ini merupakan wujud komitmen DPR RI dalam mengawal aspirasi pengemudi ojol dan bukti keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasca kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang wanita berinisial YTR selama 3 tahun di sebuah rumah kos di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat kepolisian bergerak cepat dan menghukum berat terduga pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat. Cucun menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat serta Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menuntaskan kasus ini. Cucun menyebut tindakan ini merupakan kejahatan serius, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak asasi korban. Ia juga mendesak pemulihan korban, baik secara fisik maupun psikologis, agar korban dapat benar-benar pulih dari trauma. Akibat penyekapan dan penganiayaan tersebut, korban mengalami luka berat hingga kebutaan. Kekurangan dokter serta ketimpangan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi persoalan utama sektor kesehatan di tanah air. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan dasar tenaga medis dan tenaga kesehatan karena risiko tinggi yang diemban dalam profesinya. Edi menilai pendapatan tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini tidak sebanding dengan biaya pendidikan, uji kompetensi, pengurusan izin praktek, hingga risiko hukum yang mengintai saat menjalani tugasnya. Ia meminta pemerintah mengatur ulang besaran tunjangan jabatan serta memperbaiki struktur skala jenjang karir tenaga medis dan tenaga kesehatan agar lebih berkeadilan.